Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 kita akan belajar menyelesaikan soal-soal pecahan, mengenal tugas individu sesuai peran, melanjutkan dongeng sesuai imajinasi, yang terakhir mengidentifikasi tokoh dalam cerita. Anak-anak menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Contohnya seperti gambar gajah. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Ya, pastinya yang punya hewan peliharaan pasti pernah ya. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Ini adalah hewan yang sudah terlatih. Nah, ini adalah termasuk hewan apa? Jinak atau buas? Ya, ini hewan buas, tapi telah dilatih oleh pelatihnya. Mereka bisa menjadi jinak. Contohnya ada harimau yang bisa melompati lingkaran api. Ada juga beruang yang mengendarai sepeda motor. Ada juga harimau yang bisa berdiri tegak. Ya, ini adalah termasuk hewan buas yang sudah terlatih dan bisa jinak. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama besar. Ada 8 bagian yang sama besar. Ini adalah hewan harimau. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, iya, berapa anak? Iya, 5/8. Selanjutnya, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama besar. Sekarang hewannya beruang. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, ya, 3/8. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Yang gambar pertama 1 bagian utuh. Lalu gambar kedua dipotong menjadi 2, 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya gambar ketiga dibagi lagi menjadi 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar, sama dengan 2/4. Gambar keempat yaitu, ya, 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar, sama dengan 4/8. Pecahan 1/2
2/4 dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut, akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4 dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Ya, kita buat gambar 2/3, dua bagian dari 3 bagian yang sama. Selanjutnya kita buat lagi gambar kedua, yaitu ada 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Selanjutnya yang ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang diwarnai ya. 8 bagian dari 12 bagian yang sama. Jadi 2/3 itu sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. Ini termasuk pecahan yang senilai. Sekarang, seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaan. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah, ya, harimau tadi mendapatkan 6 bagian, berarti 6/15. Selanjutnya 2, bagian daging yang dimakan beruang. Beruang mendapatkan 7/15. Sisanya bagian daging yang dimakan singa, berarti 15 dikurangi 7 dikurangi 6. Berapa sisanya? 2 ya, 2/15. Perhatikan gambar berikut. Ya, dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang yang dengan peran dan tugasnya yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Ya, coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Ini ada kisah si kancil dan buaya. Kruk 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 kruk, terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya yang terasa lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" Teriak si kancil. "Ada apa berteriak-teriak, kancil?" saut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah,
Tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Disarikan dari berbagai sumber. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Oke, contohnya seperti ini. Kancil terbahak-bahak lalu berkata, betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha. Buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, akan kubalas semua perbuatanmu. Kancil pun pergi sembari berkata, terima kasih buaya, aku pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan. Sebutkan tokoh yang ada di dalam cerita dongeng dan sifatnya. Ya, Kancil sifatnya cerdik, tapi suka menipu. Buaya sifatnya mudah tertipu. Selanjutnya di pembelajaran 6, kita akan belajar mengenai bermain peran. 2. Mengenal tugas individu sesuai peran. 3. Menyelesaikan soal pecahan. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya dan mengenai cerita si Kancil dan buaya. Contohnya seperti ini. Apa itu bermain peran anak-anak? Artinya, iya, bermain peran adalah metode pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Perannya bisa jadi peran yang baik, bisa jadi peran yang jahat, peran yang sombong, peran yang malu, ya. Oke, selanjutnya ada soal, bagaimanakah perasaanmu saat bermain peran? Ya, pastinya ada yang senang dan ada juga yang malu. Karena apa? Saya senang dapat tampil dan malu dilihat banyak orang. Selanjutnya, manakah bagian cerita yang kamu sukai dari cerita si Kancil dan buaya? Ya, bagian yang kamu sukai biasanya si Kancil yang cerdik meminta bantuan ke buaya dan melompati punggung buaya satu persatu. Selanjutnya Kancil sampai di tepi sungai dan berterima kasih karena sudah membantunya. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Iya, si Kancil merasa kesusahan saat ingin menyeberangi sungai. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana, ya, seperti contoh di situ. Ya, ada Kancil yang melompati punggung buaya. Selanjutnya, anak-anak, untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada juga petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Jadi semua peran itu pasti ada tugasnya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu.
Peran pertama yaitu petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya apa? Dia memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Dan juga kepala sekolah perannya. Tugasnya apa? Mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga perannya yaitu tukang kebun sekolah. Tugasnya apa? Menjaga, merawat kebersihan sekolah. Ada juga peran penjaga sekolah. Tugasnya apa? Menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada juga petugas perpustakaan. Tugasnya memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Selanjutnya, gambarkan jenis tanaman pada gambar tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Usaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian yang sama besar. Lalu petugas membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Tugas petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada bagian tanah. Nah, contohnya ini ya, ada 16 bagian yang sama besar. Yang pertama, petani A menanam tomat pada 7 bagian tanah. Pak Hamim berikan warna merah ya pada bagian menanam tomat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian tanah. Selanjutnya petani B menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Pak Hamim kasih warna hijau ya, sayur berwarna hijau. 1, 2, 3. Selanjutnya petani C menanam cabai 2 bagian tanah. Pak kasih warna kuning ya. 1, 2. Petani D menanam bunga 4 bagian tanah. Pak Hamim kasih warna merah muda. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7/16. Selanjutnya, tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Selanjutnya soal di rumah dikerjakan di buku tulis ya anak-anak. Ini ada latihan soal nomor 1 sampai 4 bisa dibaca ya. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.